Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Rahman Harus SPD selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, sedaya Bapak Ibu Dewan Asatidah MI Al-Hikmah Ganti rahimakumullah, dan semua siswa-siswi. Halo yang laki-laki, halo. Nah, semua siswa-siswi MI Al-Hikmah Ganti yang sangat kami banggakan mengawali kegiatan pada pagi hari ini, yakni kegiatan Ramadan untuk hari kedua. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia, atas limpahan maunah dan inayah Allah, sampai pada pagi hari ini puasa Ramadan ke berapa anak? Ke 18. Insya Allah kita semuanya masih ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan puasa dengan lancar, dengan baik. Hal ini karena adanya maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus bersyukur. Yang kedua, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat ma'assalamah senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu guru maupun semua siswa-siswi yang sangat peduli, yang sangat insya Allah istiqomah dalam menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, menjadi sebab, menjadi wasilah kita diakui oleh beliau menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewatan berarti kita pantas mendapatkan syafaat beliau, khususnya nanti ketika di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak sekalian yang saya banggakan, ini kali kedua ya, hari kedua untuk materi Ramadan. Oke. Sekarang anak-anak sudah bawa bukunya, sudah bawa nih. Nah, mungkin ini nanti ada sedikit pengulangan materi ya, karena kemarin anak-anak sudah bawa buku. Nih. Nanti dibuka sambil dipirsani, dibaca, dan nanti akan Pak Jufan tambahkan beberapa keterangan atau penjelasan. Ngerti ya? Bon, ayo kita awali belajar kita bersama-sama hari ini membaca suratul Fatihah. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Ala hadiyah as-solihah
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa dibuka halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tema puasa. Coba Pak Fondin Semerap yang hari ini puasa, rencana niat puasa maghrib, angkat tangan. Halo, cek lagi dulu. Yang sudah niat sejak pagi tadi pas sahur, untuk aku ini kosong maghrib, angkat tangan. Oh. Dan coba yang perempuan yang puasa maghrib, yang lainnya puasa apa? Puasa asar. Betul ke puasa maghrib. Alhamdulillah banyak yang puasa maghrib. Ini semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang mulai hari pertama sampai hari ke-18 tidak bolong bendera angkat tangan. Yang puasanya sejak hari pertama sampai hari ini puasa ke-18 sing boten protok sing gak bolong. Kompetitif ya. Kenapa bolong ya? Atau membolongkan diri? Yang perempuan angkat tangan. Yang tidak bolong, itu agak bisa dimaklumi yang sudah balik ya. Alhamdulillah. Oke, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah melaksanakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang puasa, langsung fokus ya. Tentang puasa itu ada syarat, ada rukun. Yang pertama, ini saya cuplik sekilas-sekilas beberapa materi kemarin, dan boten lali biar lebih paham. Yang pertama tentang syarat puasa. Nopo sing syarat itu? Apakah syarat itu? Syarat adalah hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, syarat adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu, oleh masing-masing orang, supaya puasanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang bisa angkat tangan syaratnya puasa yang laki-laki ada di halaman 3, bisa dilihat. Halo, syarat puasa yang pertama adalah, halo, tentunya harus beragama Islam. Ya, syarat puasa yang pertama harus beragama Islam. Berarti gak beragama Islam atau non Islam, maka tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan khususnya. Oke, jelas ya. Yang pertama harus beragama Islam. Oke. Yang kedua adalah mumayyiz. Oh, dipanggil apa? Oh, gitu. Siswa yang rumahnya di Jambi Selatan membagi Jakarta. Baik, yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Yakni sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, bisa membedakan antara ini hal yang baik dan hal buruk. Kalau saya mengingat keterangan dari yai saya, mumayyiz itu sekiranya anak sudah bisa makan sendiri, tidak disuapin. Coba siapa yang makannya masih disuapin? Siapa? Ya, kalau ke kamar mandi sudah bisa pipis sendiri atau buang air kecil atau sendiri, dan juga bisa apa namanya bersih sendiri, itu masuk kategori dari mumayyiz. Ya, yang ketiga adalah untuk yang perempuan suci dari haid dan nifas.
Kemudian yang keempat, tidak puasa pada hari yang dilarang berpuasa. 4 hal inilah yang menjadi syarat sahnya puasa. Agak dipercepat. Yang berikutnya, rukun puasa. Apa sih pengertian rukun itu? Coba yang laki-laki. Rukun itu apa? Rukun puasa adalah halo, halaman 4, bisa dibuka halaman 4. Ayo, sebelum dibaca. Rukun adalah hal-hal atau sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan pada saat menjalankan ibadah puasa. Saya ulangi lagi, hal-hal yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan ketika pelaksanaan ibadah puasa. Apa saja itu? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah niat. Halo, yang pertama adalah niat. Bagaimana niat puasa bulan suci Ramadan? Sama-sama, 1, 2, 3. Nawaitu shaum maghadin an ada ifar di syahri Ramadhani hadis sanati fardhon lillahi ta'ala. Kenapa kok niat menjadi rukun? Karena semua ibadah yang menjadi fondasi adalah niatnya. Contohnya begini, sekarang pada bulan suci Ramadan, tapi anak-anak puasanya niatnya poso Senin Kamis, boleh enggak? Kira-kira. Halo, boleh, tapi tidak menyelesaikan niat yang bulan suci Ramadan. Artinya kewajiban untuk niat puasa Ramadannya tidak terpenuhi, maka harus diniatkan, harus jelas niatnya apa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Ini harus disebut bulannya, yakni bulan suci Ramadan. Ketika itu tidak dipenuhi, maka tidak sah. Halo, ketika niatnya tidak dipenuhi, maka puasanya tidak sah. Paham ya? Kapan pelaksanaan niatnya kalau puasa Ramadan? Halo? Di malam hari atau sebelum subuh, boleh. Biasanya ketika selesai sholat tarawih, anak-anak bersama-sama membaca kali imam ya, bersama-sama. Ayo bacanya bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an ada ifardhi syahri Ramadhani hadis sanati fardhonillahi ta'ala. Ada juga pendapat untuk mengikuti imam sendiri itu diniatkan penuh, ya, diniatkan penuh, dijagani. Halo, dijagani untuk hari kedua, ketiga, keempat kok lupa tidak niat, maka niatnya ditaruh di awal, di hari pertama sebelum puasa hari pertama. Niatnya adalah saya berniat puasa Ramadan di 30 hari penuh. Gitu. Redaksinya ngoten. Nggih, artinya ngoten. Saya niat puasa penuh di hari di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kalau sudah diawali seperti itu, maka insya Allah ketika anak-anak lupa tidak membacanya pada hari kedua, ketika seterusnya sudah memenuhi niatnya karena sudah diawalkan. Bisa dipahami kan, anak-anak? Halo, coba yang bisa membaca niat puasa, coba yang kecil, bisa nggak? Jamal, bisa nggak? Jamal, Mas Jamal, coba niat puasa. Nawaitu niat puasa. Alhamdulillah. Yang perempuan saya bisa. Yang kecil-kecil, yang kecil kelas 1, kelas 1. Oh, ayo bisa. Seperti yang bisa. Sudah nih, lanjut.
Yang kedua, ini agak cepat. Yang kedua adalah dengan menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mulai sampai mari sahur bunyi ya, setelah apa namanya itu sahur dan kita selesai, maka mulai sejak itu sampai nanti terbenam matahari harus siap tidak makan dan minum. Itu rukunnya. Berarti kalau makan dan minum dengan sengaja maka puasanya batal. Berikutnya adalah baik anak sekalian, pada kemarin sudah disinggung beberapa hal terkait puasa ini. Hari ini ingin Pak Bufan tambahkan tentang hikmah. Halo. Ya, tentang hikmah. Apa sih hikmah? Apa sih manfaatnya kita berpuasa? Itu nih. Coba sambil nanti mungkin bisa ditulis. Yang pertama, hikmah puasa pada bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah melatih kesabaran. Halo, melatih kesabaran. Tulis hikmah puasa bulan suci Ramadan. Satu, melatih kesabaran. Bagaimana Pak maksudnya? Sejak pagi hari tadi setelah sahur sampai nanti kita menunggu berbuka puasa, kita harus siap untuk bersabar, tidak makan dan minum. Misalnya setelah pulang dari sekolah, nanti pulang di rumah lewat dapur atau lewat apa namanya tempat meja makan. Kok ketepan kalau dicari es koyen ini mungkin saya waktu ya Allah enak ini disebut mulai sekolah mau melapisan udah rasanya enak diminum enggak diminum apa enggak boten. Itu namanya bersabar ya. Pulang dari sekolah melewati warung sate, orang sing bakal sate Inggris kau dah lo enaknya sarapan sate sak jari ngono lek mampir gak sekerung. Untuk pas leman ngono ya, ada kok ya rebu ngono ae. Terus pesen sate ini ya. Tapi apa yang kita laksanakan? Tidak, kita ditahan. Mau tengah aku niat memang tidak makan minum untuk memenuhi rukun puasa, ditahan sampai nanti maghrib. Itu jenenge melatih kesabaran. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya kalah bukan begini. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya bagaimana? Lek awake dhewe biasa latihan sabar, maka nanti masuk kategori innallaha ma'as sabirin. Uang sing selalu kapanpun dimanapun dibersamai atau bersama dengan Allah. Bagaimana maksudnya? Ya mesti dekat dengan Allah. Ketika ada kesusahan mudah diberikan kemudahan. Lekatnya orang apa-apa diselamatkan oleh Gusti Allah. Berdoa apa? Selalu dekat, selalu dibersamai oleh Allah. Berdoa apa? Dua sifat sabar. Yang pertama. Yang kedua, melatih diri mengontrol hawa nafsu. Melatih diri untuk mengontrol hawa nafsu. Karena begini,
puasa itu tidak hanya fisik, ibadah yang tidak hanya fisik, tapi jasmani dan juga rohani. Maksudnya bagaimana? Kalau secara fisik, ya ini memang kita hanya menahan makan dan minum mulai pagi sampai menjelang maghrib, ini tok. Tapi kalau rohaninya bagaimana? Rohaninya kita puasa, kita menahan dari segala bentuk perbuatan yang jelek. Contoh nih, pas enak-enak omong-omongan, bab rasan-rasan paling enak ya. Biasanya mas-mas yang rasan-rasan deh. Ya, si rasan itu bapak atau ibu, bapak aku betul-betul lain. Itu jenenge, bapak jenenge omong-omongan, ibu jenenge rasan-rasan sami, rawon sami rawon. Artinya begini, kembali lagi. Yang puasa rohani itu apa? Kate ngrokno uang gak sikut mergo poso. Yang kedua, kate membuli temannya misalkan. Konco kok ini sih tak lokno. Pingelokno, tapi tidak jadi ditahan mergo sedang puasa. Lah Pak, nek gak poso nggih oleh ta. Iki gak ngono rek maksudnya. Makanya ini latihannya, nggih, latihannya. Latihan ngempet gak ngelokno, ngempet gak menggunjing, gak membuli, gak membuat tidak nyaman temannya dan sebagainya. Itu puasa yang rohani. Maka ingat dalam sebuah hadis dikatakan orang puasa yang hanya mendapat apa? Lapar dan dahaga tok. Teko isu sampai sore oleh suto, gak oleh pahala yang lain. Mergo apa? Pas poso sing seneng rasan-rasan oke. Ngomong-ngomong mulai konco bulan sampai etang full. Apalagi di menggunjing tetangga, temannya, membuli dan sebagainya. Maka nilai-nilai itu hilang. Yang didapat hanyalah nilai-nilai puasa, hanya lapar dan dahaga saja. Eman cara ibarat nilai 100 mergo digawe rasan-rasan, digawe membuli, tinggal 50, bahkan tinggal 30%. Nanti sing 30% yo ilang menguap gara-gara apa? Gara-gara ngrasani kanca jangan ya dik ya, jangan nggih, boten parah nggih. Yang ketiga, sekali lagi manfaat atau hikmah meningkatkan kesehatan. Lalu meningkatkan kesehatan. Yang sumu tasihul. Ini pesan Nabi Muhammad. Poso sira kabeh. Puasalah kalian semua, maka kalian akan sehat jasmani rohaninya. Bagaimana maksudnya? Ternyata ya sumber penyakit utama itu namanya weteng. Gitu, weteng perut. Kenapa? Karena yang kemasukan kan perut memang. Mulai lontong, pentol, apa ya, wis sop goreng sampai naik wabe melebu. Nih, karena memang sembarang sholat, gitu. Istilahnya manusia kan semuanya doyan, gitu. Semuanya oke. Pemanen poso wis kabeh koyo enak. Nah, nek waktu koyo niku pentol, soalnya hawane wis lesu. Ya. Ya, sekali lagi. Ini penting ya. Halo. Ini loh bentuk rasa sayang Allah pada umatnya, pada makhluknya. Kenapa kok Allah sayang umatnya? Makhluknya. Ternyata kita diwajibkan berpuasa. Makanya diwajib no. Munggo Gusti Allah gak sayang ambek makhluknya yang menungso, puasa itu tidak akan diwajibkan. Tiba apa tujuannya? Gusti Allah kepingin awake dhewe sehat kabeh. Itu loh ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian.
wajib gak kena ditawar. Tiba tujuan Gusti Allah itu luar biasa. Kepingin semua makhluknya apa ibaratnya diinstal ulang. Cara apa istilah cara komputer atau hal yang sudah rusak itu diperbarui lagi. Melalui apa? Melalui puasa. Dengan memperbarui apa kesehatan. Sampai rasanya nanti ketika sudah 30 hari awalnya mesti luwih sehat, bisa dibuktikan. Itu salah satu hikmahnya, manfaatnya puasa bulan suci Ramadan. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sudah menjadi kesimpulan dari awal sampai akhir tadi ya. Poinnya kita berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan poso sampai dengan poso itu dadi wong sing bertakwa. Halo, dadi wong bertakwa. Apa sih definisi takwa? Takwa itu adalah takut kepada Allah. Kita dalam hati dan juga secara jasmani dan rohani mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, sesembahan kita, dan Nabi Muhammad adalah urusan Allah. Itu tujuan utama dari hikmah dari puasa, yakni meningkatkan ketakwaan. Bentuk realisasi takwa itu bagaimana? Yakni dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu bentuk bukti ini. Cara ibadah itu takoni. Sebenarnya takwa berfungsi Allah, takwa. Bukti berfungsi Allah, bukti. Bukti ini mana? Belum poso enggak, belum sholat enggak, belum zakat enggak, dan sebagainya. Itu bentuk bahwa kita adalah bertakwa kepada Allah. Ini hikmah yang luar biasa yang memang oleh Allah dibentuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa sampai nanti akhir hayat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampun jam 9. Mohon maaf, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebentar lalu belum boleh belajar, kita berdoa dulu. Kita berdoa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad